Jelang bacaan tuntutan di kasus dugaan penipuan investasi tambang nikel di Kabaena, sang pengadil bacakan penetapan yaitu, memerintahkan agar Hermanto Urip untuk ditahan. Usai perintah penahanan bagi Hermanto Urip kemudian Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, membacakan tuntutannya, yakni, Hermanto Urip didakwa sebagaimana pasal 378 KUHP. Bahwa ada perbuatan tindak pidana antara Hermanto Urip dan Venansius Nikwidodo dengan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat. Diketahui Hermanto Urip yang bertindak sebagai otak pembuat tindak pidana, menuntut agar Hermanto Urip dijatuhi pidana penjara selama 46 bulan. Atas tuntutan jaksa tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya bakal mengajukan nota pembelaan di sidang berikutnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Sudah, tuntutan sudah selesai? Tuntutan telah siap, Yang Mulia. Banyak nomor? Oke, sebelum dibacakan tuntutan, ada penetapan majelis hakim ya kepada jaksa dan penasihat hukum dan terdakwa. Saya bacakan ya. Penetapan nomor 293/2025 Pemprov demi keadilan berdasarkan Quran Majelis Hakim Surabaya membaca berkas perkara nomor 293/2025 tempat lahir Surabaya, umur 58 tahun, usia 57, jenis kelamin laki-laki masih Indonesia, tempat tinggal Jalan Sikui Permat B5 Garing 4 RT RW 02 Sulawesi Jalan Surabaya, agama Kristen Protestan. Lima bertambah beberapa permukiman pidana sebagaimana yang dalam pasal 6 pasal 38 KUHP pasal 5 ayat 1 pasal 4 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 3 Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perlu mengeluarkan surat perintah penahanan kepada orang tersebut di atas. Perhatikan pasal 26 ayat 1 pasal 4 ayat 4 dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan satu memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa Hermanto Urip yang pada bulan tahanan rutan selama 30 hari yaitu sejak tanggal 20 April tahun 2026 sampai dengan tanggal 19 Juni 2026. Satu, menetapkan satu, memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa Hermanto Urip dari Hermanto Urip dalam tahanan rutan selama 30 hari itu sejak tanggal 24 sampai tanggal 19 Mei 2026. Dua, memerintahkan agar selain tetap disampaikan kepada terdakwa dan keluarganya. Begitu ya. Sementara ini seperti itu. Kita lanjutin gitu ya pada saat itu nanti setelah ini diberikan keputusan tapi sudah dibacakan dalam persidangannya nanti jaksa tinggal memberikan kalian keputusan penetapan ya siap. Oke kalau sudah siap silakan Pak Jaksa. Siap, terima kasih yang mulia. Dapat sampaikan bahwa tuntutan telah siap. Namun demikian yang mulia kami sampaikan dengan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 maka dengan menggunakan asas tes portfolio yang mulia kami lakukan penyesuaian terhadap pasal yang disangkakan terhadap terdakwa dan oleh karena itu kami buatkan berita acara penyesuaian kualifikasi yuridis nomor PA 19/M.5.43 dan seterusnya. Demikian yang mulia. Ya. Pak.
kalau dengan berkenaan kami tidak boleh memberikan kesalahan dan bahwa kami menggunakan sesuatu. Oh ya, apa-apa. Yang tuntutannya itu kalau nggak salah mungkin dihubungkan atau di bahasanya kan dihubungkan atau kalau bahasa hukumnya junto Pak. Atau mungkin dasar punya pertimbangan lain, kita nggak tahu. Kita lihat aja dan mungkin dibacakan dulu Pak, bagaimana nanti Bapak mendengar, nanti baru ditanggapi sebagai pembelaan daripada terdakwa. Ya. Oke, siap. Mohon izin yang mulia, bahwa surat tuntutan kami juga agak cukup tebal jika tidak keberatan, kami bacakan poin-poinnya saja yang mulia. Gimana nanti? Kalau mau dibacakan kasih sana. Ya, ya. Kontrol dia. Siap. Baik, saya nanti bantu. Ya Pak ya. Sebagai kontrol ya. Nanti kalau Bapak mamanya ada dibaca ada kandungan, ya Bapak silahkan ada dibantu apa yang dibaca. Yang kecil saudara. Tidak keberatan ya Pak ya. Tidak keberatan. Ya, dengarkan nanti ya. Terima kasih. Surat tuntutan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Surat tuntutan nomor register perkara PKN 5619 dan seterusnya atas nama terdakwa Hermanto Urip anak dari Jani Urip dengan identitas sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan bahwa terdakwa dihadapkan persidangan dengan dakwaan pertama dengan uraian sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan dan dapat dibacakan. Dakwaan pertama, terdakwa melanggar pasal 78, pasal 55 1 pasal 6 ayat 1 KUHP atau kedua perbuatan terdakwa sebagaimana tidak ada tindak pidana dalam pasal 372 pasal 55 1 junto pasal 4 ayat 1 KUHP. Bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi antara lain saksi Surono Basuki, saksi Feni Nurhadi, saksi Syokran alias Triago, saksi Anggun Gabridia, saksi Venansius Igodo, saksi Rudy Fenioy, saksi Pero Nota Gun, saksi Nining Rahmatia, saksi Vincentius Adrian Putanto, keterangan ahli Dr. Tuti Rahayu Musik SHMU, keterangan ahli Murinandan, ahli Randy Erlangga SHMH, dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya keterangan saksi dan keterangan terdakwa maupun ahli dan urai secara lengkap dalam surat tuntutan sampai dianggap telah dibacakan untuk umum dengan telah juga menghadirkan barang bukti juga alat bukti surat agar kemudian diperoleh analisa yuridis sebagai berikut. Setelah kami menguraikan fakta-fakta hukum, selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan yang kami dakwakan terhadap terdakwa sebagaimana kami sebutkan di awal tuntutan terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama pasal 378 yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 yaitu pasal 8 ayat 1 KUHP, ada kedua pasal 37 KUHP yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 yaitu pasal 8 ayat 1 KUHP. Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan dengan disebut tidak pidana sebagaimana dalam dan diajar pidana berdasarkan pasal 378 yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 yaitu pasal 8 ayat 1 KUHP terlebih dahulu dengan disebut sebagai berikut. Bahwa pembacaan surat dakwaan telah dilaksanakan jauh sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diterapkan secara hukum di Indonesia, sehingga terhadap proses pemeriksaan persidangan telah dilaksanakan untuk proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Atas rangkaian proses pembuktian persidangan jaksa penuntut umum telah sampai pada proses pembacaan surat tuntutan setelah dilakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu pada tanggal 2 Januari 2026. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP secara implikasi yuridis berpengaruh pada pendapat pasal yang akan dibuktikan kepada diri terdakwa. Bahwa berlakunya pasal 378 KUHP, junto pasal 551 ke 1, junto pasal 4 ayat 1 KUHP pada saat pembacaan surat dakwaan akan berubah sebagaimana pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Contoh pasal 20 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Contoh pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pemberlakuan perubahan tersebut dilandaskan secara yuridis dikarenakan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka berlaku pula mengenai ketentuan yang diatur di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 8 ayat 1 KUHP lebih tepatnya secara yuridis mengenai ketentuan pasal 378 KUHP diubah dengan pasal 92 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 junto pasal 20 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dikarenakan berlaku asas lex formalio, yaitu ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa dengan mempertimbangkan ancaman pidana penjara atau pidana tidak, sehingga terhadap unsur-unsur pasal dengan dibuktikan maka dan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 junto pasal 20 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikarenakan asas lex formalio yang menguntungkan bagi diri terdakwa yang diterapkan pembuktian perkara abu. Unsur setiap orang, bahwa setiap orang bertindak sebagai subjek pelaku atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam hal ini bersifat dan person manusia dan atas perbuatan yang dilakukan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini subjek hukum pelaku tindak pidana dihadapkan ke persidangan dan terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut terdakwa dengan urip atas identitas tersebut sudah jelas diuraikan dalam dakwaan penuntut umum serta diakui oleh yang bersangkutan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dan penuntut umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu, semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa ketika ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. B. Untuk serta melakukan tindak pidana bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1 huruf C yang melakukan tindak pidana dalam mereka yang bersama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana dalam berbicara melakukan tindak pidana perbuatan masing-masing orang dalam berbicara melakukan tindak pidana tidak sebagai satu kesatuan secara yuridis mengenai unsur tentang melakukan tindak pidana tidak dapat dibatasi pada keseimbangan perbuatan dan pola perilaku bersifat aktif, namun ditekankan pada satu kesatuan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai selama proses pemeriksaan persidangan disertai dengan hukum ketentuan pembuktian dapat menerima satu dari nomor 25 tentang tindak pidana acara terdapat fakta-fakta sebagai berikut. Untuk selengkapnya termuat dalam surat tuntutan dan dianggap dalam surat yang mana atas surat keterangan saksi finansius di atas digunakan seluruh alat terdakwa di depan persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana di atas diketahui terdapat peran turut serta dari saksi finansius dan terdakwa dimulai dari persamaan niat yang dirumuskan dengan peran masing-masing dari individu untuk mencapai kehendak yang dituju. Sehingga atas alasan sendiri disertai fakta-fakta pemeriksaan di persidangan, penggunaan unsur serta melakukan tindak pidana dalam memenuhi menurut ketentuan perundangan. Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Selanjutnya unsur jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa secara analisis yuridis berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan suatu bentuk perbuatan berlanjut. Ahli Profesor Andi Hamzah dalam buku pengantar dalam hukum pidana aturan pidana yang disarankan dalam nomor 40 yaitu dalam hal perbuatan berlanjut utama harus ada satu keputusan ganda. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, putusan hakim menunjukkan arah ini dengan menyatakan satu ada satu dalila atau satu dasar dan dua perbuatan jenis dan tiga faktor hubungan waktu secara tidak terlalu lama. Bahwa dalam ketentuan ini mengatur perbedaan jika ada perbuatan berlanjut perpisahan handling seperti hal konkursus idealis dalam perbuatan berlanjut terdapat kesatuan perbuatan yang dipandang dari sudut hukum
yang digunakan sebagai sistem pembinaan absorpsi. Sehingga dapat dipahami atas perbuatan tidak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak pidana memiliki satu denda dalam bentuk jahat dengan disertai adanya perbuatan yang sejenis yang dilakukan dalam rentang waktu yang tertentu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan disertai dengan hukum ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang pula terdapat fakta sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan termuat lengkap dalam surat tuntutan. Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Selanjutnya unsur yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau menunjukkan palsu menggunakan tipu muslihat atau orang lain kata bohong menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, berutang, membuat pengakuan utang atau menghapus utang. Bahwa bagaimana di atas telah secara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penerapan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merujuk pada tindak pidana penipuan perbuatan material dan penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini untuk memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus utang. Demikian perbuatan langsung merugikan ini tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana tapi oleh tindak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku. Atas penjelasan mengenai unsur barang yang diberikan tidak harus secara langsung kepada pelaku tindak pidana, tapi juga dapat dilakukan pada orang lain yang disuruh pelaku untuk membunuh barang itu. Bahwa tindak pidana penipuan yang diatur pasal 49 Undang-Undang 1 Tahun 2023 merupakan tindak pidana terhadap harta benda secara limitatif menurut undang-undang daya upaya yang dilakukan daya upaya yang digunakan pelaku menyebabkan penipuan itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan nama atau tuntutan palsu, penyalahgunaan, tipu muslihat, dan rangkaian kata-kata bohong sehingga atas daya upaya yang dilakukan dan ditandai hubungan kausal sehingga pihak yang dirugikan memberikan apa yang diminta. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan di persidangan antara lain selengkapnya termuat dalam surat tuntutan. Sekiranya mau dianggap telah dibacakan bahwa jaksa penuntut umum secara yuridis terhadap keterangan terdakwa telah pula diatur dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Hal tersebut menjadi materi bahwa atas keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri selama proses pembuktian persidangan dalam beberapa alat bukti lain yang sangat bersesuaian serta secara sah dan diatur di undang-undang. Selama proses pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa telah terjadi turut serta perbuatan tindak pidana antara terdakwa dan saksi Venansius Widodo dengan serangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat yang bertujuan agar menggerakkan saksi Sumarjo Basuki untuk ikut menjadi investor dari pertambangan nikel di KBA. Atau seluruh fakta tersebut telah mulai diuji dan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dengan seluruh alat bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 216 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005. Atas seluruh alat bukti berupa surat, barang bukti dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan sidang di pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak baru yang telah ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum tidak pernah dibantahkan dan dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa. Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan telah memenuhi kebutuhan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 235 bahwa berdasarkan jurisprudensi pada tingkat peninjauan Pengadilan Nomor 98 PK dan seterusnya, yaitu nomor 20 garis PP dan seterusnya, diketahui bahwa terdakwa lah yang bertindak sebagai intellectual header otak pembuat tindak pidana. Terdakwa memaparkan sanksi Venansius Widodo agar menandatangani seluruh cek yang berasal dari BCA nomor rekening 46431211312 atas nama Venansius Widodo. Atas penandatanganan cek tersebut kemudian dikuasai oleh terdakwa sehingga terdakwa secara leluasa dapat mencairkan cek yang sebelumnya telah terdapat uang yang berasal dari rekening BCA dengan nomor 79108447771 atas nama PT Rockstone Mining Indonesia yang juga dikuasai oleh terdakwa dan saksi Venansius Widodo. Terdakwa melakukan pembagian peran dengan saksi Venansius Widodo bahwa terdakwa yang bertindak sebagai pencari investor dan saksi Venansius Widodo yang bertindak sebagai pengelola tambang nikel.
Namun faktanya baik bagi terdakwa dan saksi Venansius Widodo tidak pernah melakukan pengelolaan pertambangan nikel. Ulangi, tidak pernah melakukan pengelolaan pertambangan nikel, namun justru mempergunakan uang dari saksi Suwondo Basuki untuk kebutuhan lain. Bahwa dalam pedoman pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, jaksa penuntut umum telah menghadirkan lebih dari satu orang saksi untuk membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana. Secara yuridis pasal 37 ayat 5 KUHP dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayaannya keterangan tersebut dan atau konsistensi keterangan dari saksi sebelum dan keterangan saksi pada waktu sidang. Berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terulai di persidangan disertai dengan seluruh kualifikasi alat bukti yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum dan ditemukannya adanya persesuaian tersebut, jaksa penuntut umum secara yuridis berkeyakinan majelis hakim dapat menilai seluruh kebenaran akan kesesuaian saksi didukung dengan alat bukti lainnya untuk dapat dipertimbangkan autentifikasinya demi mencari kebenaran materi. Jaksa penuntut umum telah berkeyakinan jika terdakwa dengan Urip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga haruslah dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian materi di luar yang telah menimbulkan kerugian materi luar biasa besar dan kerugian materi bagi saksi Suwondo Basuki sehingga terkait dengan pembuktian perkara pun telah memenuhi nilai pembuktian menurut undang-undang. Maka dengan demikian, maka jaksa penuntut umum dalam perkara ini telah berkeyakinan bahwa terdapat alat bukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana jika terjadi pembarangan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dengan maksud mengumpulkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang atau menghapus utang sebagaimana dalam dakwaan kami terdakwa melanggar pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 21 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya. Memperhatikan hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian sebesar 62.500.000.000 rupiah bagi saksi Suwondo Basuki. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan, terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa tidak menyesali perbuatan. Dengan memperhatikan hal meringankan, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hermanto Urip anak dari almarhum Widianto Urip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang selalu berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus utang. Bagaimana diatur dan diatur pidana dalam dakwaan penuntut umum melanggar pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 21 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermanto Urip anak dari almarhum Widianto Urip dengan pidana penjara selama 3 tahun 10 bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara setelah putusan berkekuatan putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menyatakan barang bukti berupa 65 lembar rekening koran BCA dengan norek 364 dan seterusnya, 115 lembar rekening koran BCA norek 046 dan seterusnya, 2 lembar fotokopi legalisir notaris Alexandra Prudensia dan seterusnya, 2 lembar fotokopi legalisir notaris Alexandra Prudensia dan seterusnya, 1 lembar fotokopi legalisir notaris
Alessandra dan seterusnya 5 lembar dan 1 fotokopi legalisir notaris Alexandra dan seterusnya 14 lembar fotokopi legalisir notaris Alexandra cek tunai BCA 9 lembar fotokopi legalisir notaris Alexandra mutasi rekening Fendi dan seterusnya dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Fernandes Rizky Widodo. 4 menetapkan supaya terdakwa bayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Hormat kami penuntut umum. Ya, sudah mengerti ya. Nah, sekarang giliran hukumnya konsultasi dulu pembelaan. Gimana? Konsultasi dulu sama penuntut. Mana? Pada sana. Sebentar ya mulia. Iya. Gimana? Terus ya. Selanjutnya untuk pembelaan saya serahkan ke penasihat. Silakan. Pak, bagaimana Pak? Izin mengucap ada hukum terdakwa kami menghadapi dalam pembelaan pada waktu yang Ya. Bapak minggu dua minggu. minggu kemarin jaksa 2 minggu ya? Ya. Minggu aja dulu. Memang penundaannya terlalu lama nanti kita sesuai minggu aja seperti jaksa tapi kalau Bapak Indonesia nanti paling lama maksimal kan 10 hari Pak. Kalau Bapak itu lama Nanti 1 minggu kita sampai ya. Ya. Sudah tahu tadi tuntutannya berapa? Sudah. Hah? Berapa? 3 tahun? Dengan perintah agar bebas berapa? Itu ya. Jadi pembelaan itu dibuat sebaik-baiknya karena biasanya pembelaan itu pada prakteknya itu saudara itu akan melepaskan dari dakwaan pada tuntutan dakwaan. Ya. Nah bisa saja umpamanya saudara kesepakatan itu bisa minta keringanan biasanya prakteknya. Tapi biasanya itu yang lebih awal itu membebaskan saudara dari dakwaan tersebut. Ya, kalau saudara mungkin sudah ditahan, kasih saudara kemana? Gitu ya? Ya, Pak. Kita sudah hari 27 Pak ya, dulu ya. Yang depan. Tanggal itu ya, tanggal 27 ya. Itu aja dulu. Itu dari jaksa ada mau sampaikan tadi? Kondisi yang mulia menindaklanjuti penetapan di awal sedang yang mulia sampaikan bahwasannya dapat memerintahkan kami untuk segera melakukan penanganan terhadap terdakwa Jakul. Kondisi yang mulia bahwasannya pemberian penanganan kontak kemarin kan disertai dengan jaminan uang yang mulia. Jadi kondisi yang mulia nanti sekiranya penetapannya segera kami terima untuk kami minta. Iya, kami titipkan di kepanitiaan juga siap. Jadi kalau jaksa intinya gini, nanti konsultasi pada intinya jaksa setelah putusan kalau terbukti nanti bebasi. Saudara jaksa minta kamu ditahan, tapi belum apa-apa tadi. Jaksa belum bacakan, belum tahu. Masih hakim menetapkan bahwa saudara ditahan. Jadi nanti uang jaminan itu bisa diambil, tapi tetap lewat jaksa. Karena eksekutornya penetapan atau putusan hakim itu adalah jaksa. Jadi diambil kepada saudara dikembalikan kepada saudara. Ya. Nah selanjutnya nanti saudara semuanya itu kita tunggu apa pembelaan dari saudara dan penasihat hukumnya. Nanti baru setelah itu baru laksana tuntutan kapan, setelah itu diberikan kewenangan itu baru setelah itu sana. Ya, paham ya? Ya. Saya kira begitu. Ada lagi yang sampaikan? Cukup yang mulia. Cukup ya. Memang ada di pemerintahan ya? Iya, kami titip. Jadi gini, nanti
saya bacakan hari ini, tapi tetap eksekutornya adalah jaksa. Nanti jaksa eksekutor kapal itu harus melapor ke hakim. Akhirnya ada berita acara. Entah hari ini, entah besok. Tapi yang penting 30 hari. Nanti kalau berita acaranya oleh jaksa, umpamanya dengan pemanggilan uang jaminan itu umpamanya besok dilaksanakan. Itunya lo besok. Tapi kalau jaksa sekarang, ya sekarang. Ya, kami tunggu itu dari jaksa untuk umum ke eksekutornya itu berita acaranya kepada majelis hakim. Ya. Tapi yang jelas tadi sudah majelis hakim membacakan dalam persidangan. Ya. Ada lagi Pak Jaksa? Cukup ya. Cukup Bapak gimana? Cukup ya. Dari terdakwa ada yang sampaikan? Oh gitu ya. Itu ya. Sidang ditunda untuk pembelaan. Dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa di hari Senin tanggal 27 April 2026 sidang selesai dan terima kasih ya Bu ya. Nanti saja.